Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kekuatan pikiran dalam membentuk kepribadian yang telah kami presentasikan pada pertemuan sebelumnya. Perkenalkan, saya Ikro Ismin Nisa sebagai moderator kelompok ini yang beranggotakan Siti Rohmatus Saadah, Muhammad Amran, dan Irfan Anugrah. Baiklah, langsung saja. Perkembangan kepribadian anak ditinjau dari genetis bawaan. Genetis bawaan adalah semenjak kelahiran anak terdapat beberapa kemiripan antara dirinya dengan orang tuanya, terutama dengan ibunya. Ayah sang anak mengatakan kemiripan ini sudah terjadi dari anak sejak kecil, dan neneknya juga mengatakan bahwa si anak lebih cenderung mirip dengan ibunya. Dan hal ini juga sering ia dengar dari tetangga yang berada di tempat tinggalnya. Ini terbukti di mana balita anak sering digendong oleh tetangganya. Di antara kemiripan anak dengan ibunya ketika ia masih kanak-kanak adalah bentuk wajah, warna kulit, dan rambutnya. Begitu juga dengan cara berjalan dan gaya bicaranya. Anak-anak sangat mirip. Ini terjadi dari sosok anak sewaktu ia masih kecil berdasarkan tinjauan faktor genetis atau bawaan dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak yang mengalami perilaku orang tua overprotective. Fakta genetis atau bawaan memang mempengaruhi kepribadian anak. Ungkapan yang bisa disebut bahwa buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Artinya bahwa bentuk fisik orang tua juga mempunyai kemiripan kepada anaknya. Orang tua memang mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Orang tua yang biasanya pendiam, maka begitu juga dengan sifat yang dimiliki oleh anaknya, seperti yang dialami oleh R. Karena wajahnya pendiam, maka R juga pendiam. Yang ketiga, perkembangan kepribadian anak ditinjau dari keluarga. Secara mendasar, si R memiliki komunikasi yang cukup baik dengan orang tuanya. Semua kehendaknya hampir dipenuhi oleh orang tuanya, sehingga akan terjadinya pembangkangan dan kekecewaan apabila kehendaknya tidak dipenuhi. Di sisi lain, orang tua si R mengharuskan si R mengikuti pola pikir orang tuanya dan memaksakan kehendak kepada si R yang dalam pandangan orang tua si R adalah demi kebaikan si R. Selain faktor internal dan faktor eksternal juga sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak. Seperti yang dialami R, bahwa pola asuh keluarga yang sangat disiplin yang memberikan efek yang mengekang terhadap anak. Padahal anak seumuran R sedang mengalami masa kepribadian yang sangat mengalami rasa ingin tahu yang tinggi. Sementara dalam hal ini, keluarga R kesannya mengekang, dan seharusnya tindakan orang tua terhadap anak seumuran R tetap disiplin terhadap anak, tetapi memberikan kebebasan dengan kontrolan orang tua. 4. Perkembangan kepribadian anak ditinjau dari sekolah. Dalam lingkungan sekolah, ia tidak banyak bergaul dengan teman-temannya. Si R hanya memiliki beberapa teman di lingkungan sekolah. Karena si R ini termasuk anak yang pendiam dan tidak banyak bicara apabila saat bergaul dengan teman-temannya di sekolah. Hal yang sama juga dikemukakan oleh ayah dan ibu si R. Memang anaknya termasuk anak yang tidak suka bergaul dengan teman-temannya di sekolah.
Hal ini disebabkan karena pola asuh orang tua si R yang diberikan kepadanya. Si R memang mengakui pengasuhan orang tua diberikan kepada R mengakibatkan prestasi si R menurun. Apalagi si R adalah anak sematawayang yang ia miliki. Anaknya R memang dilarang untuk bergaul di sekolah dengan sembarangan teman karena orang tua si R takutnya anak terbawa kepada pergaulan yang negatif. Di lingkungan sekolah, semestinya seorang guru memberikan perhatian yang lebih terhadap anak yang pendiam agar anak tersebut aktif seperti teman-temannya yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman kelompok saya. Perkembangan kepribadian anak ditinjau dari masyarakat. Secara mendasar, si R memiliki komunikasi yang cukup baik dengan masyarakat tempat tinggalnya. Namun, orang tua si R mengharuskan si R mengikuti pola pikir orang tua dengannya dan memaksakan kehendak kepada si R yang dalam pandangan orang tua si R itu adalah demi kebaikan si R. Sehingga tidak heran cara bergaul si R pun dibatasi oleh orang tuanya. Kondisi semacam ini juga diamini oleh nenek dan tetangga si R yang sehari-hari melihat komunikasi dan pola asuh orang tua si R terhadap si R. Hal yang sama juga dikemukakan oleh tetangganya si R, merupakan anak yang dimanjakan oleh orang tuanya. Hal ini berdasarkan bahwa hampir keseluruhan keinginan si R dipenuhi oleh orang tuanya, namun orang tua si R tidak memberikan kebebasan terhadap si R untuk terlalu bergaul dengan teman-teman. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari kami. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.